kampus di perjalanan mau ke Unsud. Kita mau main ke Unsud, batalion di Unsud Kalayuda. Nah, nanti sekitaran sahur itu kita sampai ke stasiun berikutnya, ke Purwokerto. Oke, stay tune. Guys, ini kondisi udah masuk kereta. Terakhir pos kapan dia? Kan baru kemarin nih. Oh iya ya. Mau kabel kantor yang nyong anjing. Mau kabel tangki, urung jadi oleh utang. Ini nggak bisa diganti kameranya, nggak bisa otomatis, nggak ada. Udah siap semua? Sini. Hai. Oke guys. Ya Allah guys, Bali poso-poso ora ngombe guys. Ya nanti jadi habis ini mau bincang-bincang sebentar sama Danyon. Tapi pause dulu ya guys ya, kesel. Sukses terus buat kegiatannya. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi, terus lebih banyak ya. Amin. Kuotanya karena kita perlu ilmu ini teman-teman. Kata-kata buat Unsud, ya, ya. Unsud. Kata-katanya ya alhamdulillah sudah terlaksana. Dan kalau bisa nanti kita main ke Salatiga. Oke guys, nanti semoga main ke Salatiga ini juga dalam rangka menepati janji waktu di besar guys ya. Ya mantap. Ya Siap. katanya mau ke Purwokerto gitu diajak, tapi nggak cukup mobilnya kemarin. Siap aman. Oke, mohon izin, selamat malam rekan-rekan negara semua. Ini masih di lokasi di Mako Menwa, Batalion 904 Kalayuda, Universitas Jenderal Sudirman. Kali ini mungkin share sedikit, nanti mungkin materi tapi hanya gambaran. Nah, untuk KDS kursus dinas staf itu ada beberapa hal yang sangat penting di staf atau di organisasi Menwa. Staf itu ada beberapa, nah karena berbeda-beda, setiap batalion itu memiliki staf yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada staf Intelpam. Nah, staf Intelpam itu bertugas sebagai pengamanan yang bisa dikatakan PAMOps ya, yang biasa bekerja sama juga, misal permasalahan itu bisa dengan provos atau saat kegiatan juga dengan operasional. Intinya itu guys.
nggak bisa saya jelaskan secara rinci. Terus berikutnya ada staf operasional. Jadi operasional itu yang bertugas di Menwa itu sebagai penyusun sekaligus perencana, juga yang melaksanakan suatu hal atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Menwa itu. Ini saya jelaskan tentang gambarannya aja. Kalau secara rinci nanti nggak cukup waktunya. Kemudian yang ketiga ada pers atau personalia. Nah, personalia ini bisa dikatakan sebagai jiwanya batalion. Nah, maknanya gimana? Personalia itu lebih fokus pada pengelolaan personil. Jadi seperti pendataan, kemudian administrasi personil itu pada pers. Juga misal seperti mau pendidikan atau mau penempatan PAM itu bisa dikonsultasikan juga ke personalia. Itu salah satu tugasnya. Biasanya juga bekerja sama dengan unsur-unsur tertentu, terutama dalam internal, dan juga sebagai pengayom anggota gitu. Itu personalia. Yang keempat, terus ada lagi logistik. Tapi masing-masing perti atau univ dalam batalion itu berbeda-beda. Ada yang logistik dan bendahara, ada yang logistik. Bahasanya seperti itu aja. Apa sih logistik itu? Nah, staf ini itu memiliki tupoksi sebagai perencana atau perancangan anggaran dalam satuan atau batalion. Ya, seperti itu. Itu sedikit aja. Terus selanjutnya ada teritorial. Kalau disamakan dengan organisasi biasa atau lebih ringan, bisa dikatakan sebagai humas atau hubungan masyarakat. Itu soal teritorial. Juga teritorial itu seperti yang saya bilang di awal, humas. Nah, itu kerjasama juga dengan eksternal terkait dengan entah pemateri atau mau penjelasan tentang bagaimana sih pengelolaan organisasi, bisa juga itu. Juga terkait dengan kerjasama atau mau minta pelatihan atau apa, itu juga tugas teritorial. Keputrian. Nah, kalau keputrian ini sebenarnya hampir sama dengan pers, cuman ini lebih ke pengelolaan. Hati-hati, slow. Ya, kalau keputrian itu seperti personalia, tapi lebih fokus ke putri atau cewek. Tapi fungsinya apa di keputrian ini dalam Menwa? Itu sebagai jaringan atau suatu jembatan yang menjembatani bila mana laki-laki itu kan pasti porsinya banyak, tapi bukan soal fisik, tapi tentang entah berpenampilan atau bagaimana dia melakukan sesuatu. Dari keputrian ini jadinya seperti bukan menyamakan tapi menyelaraskan.
Itu mungkin antaranya yang bisa dikatakan staff. Oh, ada lagi, dan masih ada sekre, persuratan, itu juga sekretariat, ada lagi kompi dan kompi markas. Nah, sebentar, mungkin ketiganya nanti saya bahas di lain waktu, atau nanti dulu karena ini sudah jam isya, harus ya ibadah dulu guys, sesuai. Oke, rekan-rekan negara, perusahaan yang modelnya angsuran. Misalnya harga 1 miliar diangsur selama ini 1 tahun. saya lagi di kereta Kemarin gerbong saya skema itu. Katakanlah saya lanjut ya, yang tadi baru sampai teritorial. Nah, mungkin ini masuk ke sekre terlebih dahulu. Jadi di sekre itu tidak hanya soal surat, tapi tentang pengelolaan persuratan. Nah, itu sekre ya, simpel aja seperti itu, tapi itu sangat penting untuk A few minutes later. Oke, kita lanjut. Jadi sekre itu tidak hanya persuratan juga, tapi pengelolaan surat masuk atau keluar, termasuk dari internal atau eksternal. Jadi yang harusnya teliti, misal dari eksternal membutuhkan personel, ya meskipun itu membutuhkan personel, tapi itu tidak dikirim langsung ke pers atau ops yang berkaitan, tapi tetap ke sekre terlebih dahulu karena itu pengarsipan seperti itu. Karena masih di dalam, masih busy dan bisa dilanjut nanti lagi. Oke, terima kasih, stay tune. Oke, selamat datang kembali rekan-rekan negara. Izin melanjutkan ya, untuk yang kemarin gambaran sekre seperti itu. Nah, selanjutnya ada kompi markas. Sekali lagi ya, ini tidak saya secara rinci, tapi gambaran-gambaran saja biar ada pandangan. Ya mungkin kalau ada yang berbeda silahkan tulis di kolom komentar. Kompi markas. Jadi kompi markas itu ada dua bagian. Bagian yang pertama itu ada backlog. Yang kedua ada harawat. Kompi markas itu salah satu staf yang menaungi seluruh markas. Maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya itu seperti pengelolaan juga dalam barang, pengadaan barang, kemudian perawatan, pemeliharaan, kemudian pembekalan dan pengelolaan alat, entah itu disewakan atau pinjam meminjam. Nah, itu urusan dengan kompi markas. Kemudian yang backlog, pembekalan peralatan, itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya benda kasar, seperti tali karabiner, peminjaman seperti itu, atau mau pembekalan pada personil yang dibutuhkan pada saat diksar. Ya, itu seperti itu yang harus diurus. Kemudian yang kedua tadi harawat, pemeliharaan dan perawatan. Itu seperti pada kepengurusan terkait dengan barang. Pengecekan barang juga harus di cross check. Itu seperti entah dispenser
atau komputer, printer. Nah, itu harus dicek. Nah, itu bagiannya rawat seperti itu. Nah, itu kompi markas, gambaran seperti itu. Dan ada lagi ini dan ki, hanya seperti itu. Komandan kompi. Kalau di batalion saya itu menggunakan danpok, hanya berbeda kata. Ya, job desk tetap sama. Jadi masih ada yang danton, masih ada yang dankiton, ada yang danki seperti itu. Juga seperti di batalion saya danpok. Ya, danki, komandan kompi. Nah, perannya apa? Perannya itu menaungi anggota-anggota, entah itu dari kesalahan, permasalahan, kemudian curhatan anggota itu ke komandan kompi. Kemudian aturan-aturan pun yang ada itu juga mungkin ada tambahan dari kompi juga, seperti apa yang harus dilakukan, sikapnya seperti apa. Nah, itu pada komandan kompi. Nah, gambarannya seperti itu. Terus mungkin ini jadi yang terakhir. Itu ada yang paling riskan, yang paling netral. Pasti ya kalian udah tahu semua. Yang mungkin jadi staff ini bisa komen di kolom komentar kan? Bahagianya seperti apa jadi staff ini. Ya, staff ini staff provos. Jadi provos itu bagian organik yang berada di batalion yang fungsinya buat menegakkan disiplin dan tugas-tugas atau tupoksinya itu juga tergantung dari batalion masing-masing. Seperti kalau batalion saya itu ada tupoksinya tentang protokol komandan wadan, kemudian pengawalan komandan wadan. Nah, itu mungkin batalion yang lain juga sama ya, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, terus kenapa sih provos harus memakai ban putih, talikur putih? Nah, ya itu karena putih itu melambangkan netral atau suci, jadi tidak ada noda sedikit pun yang ikut campur dalam hal yang harus dilakukan provos. Nah, itu gambarannya seperti itu ya. Mungkin sampai sini dulu rekan-rekan negara. Ini saya lokasi juga sudah di batalion saya, batalion 953 Kalimosodo, Win Salatiga ya. Jadi untuk kemarin ya, waktu di Unsud batalion 904 Kalayuda Universitas Jenderal Sudirman, sangat-sangat menarik dan ilmunya juga sangat harus diterapkan, apalagi pada batalion masing-masing. Ya mungkin kapan-kapan kita bisa keliling-keliling lagi dan lebih bisa mengenal apa itu resimen mahasiswa. Dan yang terakhir juga saya mohon maaf ya, ini saya bikin video tapi pakai kaos, pakai tas rompi juga. Efisiensi kan ada efisiensi dana, ini harus efisiensi waktu juga. Ya kapan-kapan kalau bisa lah, nanti silakan kolom komentar yang masih ingin dikunjungi ya saya kunjungi. Saya juga gak berharap, saya yang penting mengenalkan apa itu resimen mahasiswa dan menunjukkan resimen mahasiswa itu tidak hanya terkait dengan TNI, Polri, ya memang itu seperti itu, tapi ada yang lain seperti halnya
kita membantu kelembagaan, protokol kelembagaan, kemudian ya kita menjalankan tugas secara profesional itu seperti apa. Nah, ya mungkin mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin stay tune Hantu Kampus dengan video-video yang lebih menarik lainnya. Mohon maaf kembali jika ada yang salah kata atau salah penyebutan. Silahkan tulis di kolom komentar aja. Dan saya juga terima kritik dan saran. Terima kasih.